Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap bersemangat untuk mengikuti setiap pembelajaran selama BDR atau PJJ ini. Untuk pembelajaran kimia hari ini, kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Yuk kita mulai saja. Cara menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada dua caranya. Yang pertama, metode perubahan bilangan oksidasi atau kita singkat menjadi metode PBO. Yang kedua, metode setengah reaksi atau kita sebut dengan metode ion elektron. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan hanya membahas fokus pada metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO saja ya. Next, metode perubahan bilangan oksidasi ada beberapa langkah. Yang pertama, tuliskan terlebih dahulu kerangka dasar reaksinya. Yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tentunya dalam hal ini kalian harus bisa memprediksi unsur mana saja sih yang kiranya akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah ketiga, tentukan semua biloks setiap unsur, terutama yang kalian prediksi mengalami perubahan biloks. Kemudian, tentukanlah jumlah kenaikan atau penurunan biloksnya. Langkah keempat, samakan jumlah perubahan biloks. Langkah kelima, samakan muatan dengan mencantumkan ion H+ jika suasana soal asam, atau mencantumkan ion OH- jika suasana pada soal yang diminta adalah basa, pada ruas yang dibutuhkan dan sebanyak yang dibutuhkan. Terakhir, langkah 6, setarakanlah atom H dengan cara menambahkan H2O di ruas yang dibutuhkan dan sebanyak yang dibutuhkan. Bagaimana cara aplikasinya? Kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, setarakan persamaan reaksi redoks berikut ini. MnO4- aqueous ditambah dengan H2C2O4 aqueous ditambah dengan H+ aqueous menghasilkan Mn2+ aqueous dan CO2 aqueous plus H2O liquid. Anak-anakku, tanda H+ di sini artinya suasana yang diminta oleh soal ini adalah suasana asam. Jadi, meskipun di soal tidak ada kata-kata suasana asam, maka kalian harus paham jika ada H+ berarti suasana yang diminta soal adalah asam. Apabila di soal ada OH- berarti suasana yang diminta adalah basa. Bagaimana cara menyelesaikan untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks ini? Kita menggunakan cara yang pertama yaitu dengan perubahan bilangan oksidasi. Kita akan terapkan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan pada soal yang sekarang ini ya. Pertama, kita akan tuliskan terlebih dahulu reaksi redok dasarnya. Artinya reaksi redok dasar tidak melibatkan H+ juga tidak melibatkan H2O. Sehingga langkah pertama adalah tulis lagi MnO4-. Kita hilangkan dulu aqueousnya ya. Ditambah dengan H2C2O4. H+ tidak kita gunakan dulu. Kemudian Mn2+ ditambah dengan CO2. Nah, H2O juga tidak boleh kita tuliskan terlebih dahulu karena dia reaksi jadi ya, bukan reaksi dasarnya. Lalu langkah yang kedua, kita prediksi mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini Mn ya, karena berubah spesinya. Kemudian ada C. Nah, sudah diprediksi, maka kita berikan penyetaraan.
ini MN-nya 1 kiri, MN-nya di kanan juga 1. Di kanan juga 1, berarti sudah setara ya. C sekarang. Di kiri ada 2, kiri dari tanda panah ya. Lalu di sini hanya ada 1, berarti kita setarakan dulu. Ini kita beri koefisien 2 gitu. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan biloxnya masing-masing. MnO4 minus, dia ion poliatomik, berarti di sini kalau dijumlahkan nanti muatannya harus min 1. Oksigen punya aturan min 2 kali 4, berarti min 8. Berapa ditambah min 8 hasilnya min 1? Pasti di sini positif 7. Kemudian sekarang ini dia senyawa, artinya biloxnya harus sama dengan 0. O punya aturan min 2 kalikan 4, jadi min 8. Sekarang ini H punya aturan positif 1 kalikan 2, berarti positif 2. Positif 2 ditambah berapa supaya hasilnya ditambah min 8 supaya hasilnya 0, berarti di sini adalah positif 6. Positif 6 ini jika C-nya 2. Sekarang berapa bilox untuk C-nya 1? Berarti positif 6 dibagi 2. Dapatlah di sini positif 3. Mn2+, dia ion monoatomik. Berarti kalau begitu ini positif 2. Kemudian berikutnya di sini CO2 dia senyawa, berarti harus 0. Maka O punya aturan min 2 kalikan 2, dapatlah min 4. Supaya jadi 0 berarti C-nya di sini positif 4. Begitu. Sekarang kita tentukan langkah berikutnya. Kita tentukan mana yang mengalami kenaikan bilox, mana yang mengalami penurunan bilox. Mn kiri ke Mn kanan, positif 7 menjadi positif 2, berarti turun. Turunnya berapa banyak? Berarti turunnya 5 kalinya ya. Turunnya 5. Sekarang ini C-nya ada di sebelah kiri, ke C sebelah kanan yang ini. Positif 3 ke positif 4. Naik dong. Berarti kita tulis di sini naik. Begitu. Naiknya berapa banyak? Dari 3 ke 4, 1. Hanya hati-hati, beda dengan Mn tadi. Mn di sini sudah posisinya 1. Ini juga 1. Sementara C di sini koefisiennya, indeksnya 2 dan di sebelah kanan koefisiennya di sini juga 2. Otomatis ini kita kalikan sebanyak 2 karena C-nya jumlahnya di kiri maupun di kanan ada 2. Otomatis naiknya adalah 2 kalinya. Kemudian setelah itu kita samakan jumlah yang naik dengan jumlah yang turun. Maksudnya begini, tadi turunnya 5, naiknya 2, kan tidak sama. Maka harus kita buat menjadi sama. Maka ini harus dikalikan. Silang saja 2 ke sini. Sedangkan yang ini dikalikan 5. 2 kali 5 10 ya naiknya. 5 kali 2 juga 10 naiknya. Sehingga 2 ini akan menjadi koefisien untuk MnO4- dan akan menjadi koefisien untuk Mn2+. Kita tulis ulang. 2 MnO4- ditambah. Nah, ini ada H2C2. Ini 5 koefisiennya. Cantumkan 5 di sini. 5 H2C2O4 menghasilkan ini berapa koefisiennya? Lihat, ini asalnya temenannya sama siapa? Sama Mn, berarti ini koefisiennya 2 Mn2+ ditambah yang ini C, temenannya dengan C lagi, berarti yang 5 ini koefisiennya. 5 dikalikan koefisiennya sudah ada 2, berarti 10 CO2.
Kemudian kita akan periksa muatan. Muatan di sebelah sini ya. 2 kali min 1. Ini totalnya min 2. Ya, ini muatan di kiri. Muatan di kiri min 2. Ini 0 ya, karena dia senyawa. Sedangkan total muatan di kanan, ini senyawa berarti 0. Di sini ion, 2 kali 2 berarti di sini plus 4. Untuk menyetarakan muatan, lihat suasana. Suasana yang diminta adalah asam. Berarti kalau asam, kita harus cantumkan tadi H+ ya. Nah, di manakah ruas H+ disimpan? Kita cek dulu. H+ adalah positif muatannya. Kalau kita cantumkan di sebelah kanan sini, maka di sini akan semakin besar positifnya. Ini akan tertinggal jauh. Berarti H+-nya kita cantumkan di sebelah kiri dari tanda panah. Kita cantumkan H+ ditambah 2MnO4- ditambah 5H2C2O4 menghasilkan 2Mn2+ ditambah 10 CO2. Pertanyaannya, H+-nya berapa banyak? Kita ingin mengejar positif 4. Min 2 ditambah berapa supaya hasilnya positif 4? Berarti kan positif 6 ya. Maka cantumkan H+-nya sebanyak 6. Sampai di sini bisa diikuti ya. Lalu sekarang ini timbul H, ini ada H. Otomatis di kanan pun harus ada H. Maka setarakanlah jumlah atom H dengan cara mencantumkan H2O. Berarti ini langkah nomor berikutnya ya. Sekarang kita cantumkan 6H+ ditambah 2MnO4- ditambah 5H2C2O4 menghasilkan 2Mn2+ ditambah 10 CO2 ditambah H2O. Berapa banyak sih H2O yang harus kita cantumkan? Lihat kebutuhannya. Nih, lihat H-nya. 5 kali 2 10 ya. Lalu di sini ada 6. 10 ditambah 6 jadi 16. Di sini sudah ada 2, berarti 16 dibagi 2, maka dapatlah koefisiennya ini adalah 8 H2O. Untuk memastikan bahwa persamaan reaksi kita ini benar atau tidak, maka kita harus cek. Cara mengeceknya begini anak-anakku. Ceknya adalah pertama, jumlah muatan di kiri itu harus sama dengan jumlah muatan di kanan. Kemudian ada juga jumlah unsur ya, unsur kiri harus sama dengan jumlah unsur di kanan. Oke, kita periksa dulu ya. Ini syarat pengecekan anak-anakku. Nah, sekarang ada unsur apa saja sih yang ada pada persamaan reaksi di atas? Ada unsur H, ada unsur Mn, ada unsur O, ada unsur C. Ini unsurnya ya. Kita bagi, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Kita cek. H sebelah kiri 6. Ini 5 kali 2 10, total 16. Apakah di kanan 16? Kita cek. 8 kali 2 16 ya. Ini berarti sama. Mn 2 Mn di kiri, 2 Mn di sebelah kanan, sama ya. Oksigen sekarang 2 kali 4 16. Lalu yang ini 2 kali 4 8. 5 kali 4 di sini 20. 20 ditambah 8 berarti di sini 28. Yang ini cek. 10 kali 2 20. 8 kali 1 8. Totalnya 28 juga ya. Lalu C 2 kali 5 10. Ini juga 10 kali 1, C nya 10.
Ternyata sama. Sekarang muatan di kiri dengan muatan di kanan. Kita cek ya. Yang ini. Muatannya Ibu tulis di sini deh. Muatan kiri. Lalu ada di sini muatan kanan. Kita cek. Oke. 6 kali positif 1 positif 6. Ya, kita cek di sini positif 6. 2 kali min 1 berarti min 2. Berarti total muatan kiri adalah positif 4 ya. Apakah di sini sama muatan di kanannya? Kita cek. 2, ini kalau ini 0 ya. Jadi nggak usah dihitung. 2 kali positif 2. Berarti di sini 2 dikali positif 2. Maka dapatlah muatan di kanan adalah positif 4. Ternyata sama. Setelah unsur kiri sama dengan unsur kanan dan muatan kiri sama dengan muatan kanan, maka kita bisa tulis ulang persamaan reaksi yang sudah tepat ini, yang sudah setara ini tadi, tapi dilengkapi dengan fasa ya, dilengkapi dengan fasanya. Maka kita bisa peroleh jawabannya adalah 6H plus di sini aquos ditambah 2MnO4 minus aquos ditambah dengan H2 5 ya. 5H2C2O4 aquos ya. Menghasilkan di situ ada Mn, Mn-nya 2, Mn2 plus ditambah dengan 10 CO2. Mohon maaf, ini kayaknya gas ya anak-anakku, gas. Yang ini gas ditambah dengan 8H2O liquid. Nah, boleh kalian susunannya samakan dengan soal, boleh. Seperti ini juga boleh. Yang penting kalau ditulisnya awalnya sebelah kiri, maka harus kiri. Kalau awalnya sebelah kanan, maka ditulisnya harus sebelah kanan. Boleh dicek dulu sebentar anak-anakku. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, jika persamaan reaksi redoksnya suasananya basah ya. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. MnO4 aquos tambah C2O4 2- aquos menjadi MnO2 aquos ditambah CO2 aquos. Di sini ada tanda kurung ya. Di sini basah. Artinya soal ini meminta kita untuk menyelesaikan dengan cara suasana basah. Seperti biasa, kita tulis dulu reaksi dasarnya. Kebetulan pada soal tidak ada H+, tidak ada H2O, tidak ada OH-. Berarti ini sudah merupakan reaksi redoks dasarnya. Kita mulai yang berikutnya, yaitu dengan menentukan setara atau tidaknya, sama atau tidaknya unsur-unsurnya. Mn di kiri ada 1, Mn di kanan ada 1, sudah setara ya. O-nya kita abaikan dulu, C-nya di sini ada 2, di sementara di sini juga ada tetapi ada 1 ya. Otomatis kita harus cantumkan koefisien 2. Setelah ini kita cari masing-masing biloxnya. MnO4 min di sini ion poliatomik, berarti di sini min 1. Oksigen yang punya aturan yaitu min 2, kalikan dulu 4 dapat min 8. Berapa ditambah min 8 supaya min 1? Berarti Mn di sini adalah positif 7. Lalu di sini MnO2. MnO2 dia bukan ion, berarti dia senyawa, pasti 0. Oksigennya di sini min 2 kali 2, berarti di sini min 4. Maka supaya jadi 0, maka Mn di sini adalah positif 4. Lalu di sini sekarang ini poliatomik ya, harus min 2, oksigennya 4. Kalikan ketentuan aturan bilox O adalah min 2 ya. Di sini otomatis min 8. Supaya jadi min 2, berarti di sini plus 6. Plus 6 jika C-nya 2. Berarti di sini C jika 1 berarti positif 3.
Kemudian berikutnya kita masuk pada C yang sebelah kanan. Di sini mulainya CO2. CO2 ini senyawa, pasti dia 0. O-nya di sini min 2 kali 2, berarti min 4. C di sini berarti positif 4, gitu ya. Cek dulu mana yang naik dan mana yang mengalami penurunan bilox. Mn dulu. Mn. Dari positif 7 ke positif 4, turun dong. Berarti kita tulis turun. Kalau turun berarti reaksi reduksi. Berapa banyak? 3, ya. Dari 7 ke 4 berarti turunnya 3 kali. Kemudian berikutnya, sekarang C. Di sini C, Ibu ke atas kan ya. C sebelah kiri masuk ke C sebelah kanan. Dari positif 3 ke positif 4 naik ya. Naik berapa banyak? 1 kali. Kalau C-nya 1. Sekarang C-nya ada 2 di kiri, 2 di kanan. Berarti kenaikannya otomatis kita harus buat kenaikannya jadi 2 kalinya. Karena C-nya di kiri dan di kanan jumlahnya ada 2. Berarti di sini adalah 2, gitu ya. 2 kali berarti naiknya. Lalu setelah kita menentukan berapa jumlah kenaikan, berapa jumlah penurunan bilox, kita harus buat kenaikan dan penurunan bilox jumlahnya sama dengan cara dikalikan secara silang. Yang ini 2 kali. Kali berapa? Lihat penurunannya berapa banyak? 3. Berarti di sini 3. 2 kali 3 6 ya. Lalu yang turun di sini 3 kali berapa? Supaya sama nanti jumlahnya. Berarti ini kalikan 2, masukkan ke sini 2. 3 kali 2 juga 6. Nah, sekarang jumlah kenaikan dan jumlah penurunan sudah sama, yaitu sama-sama 6. Nah, yang Ibu lingkari ini akan menjadi koefisien. Yang ini, kita mulai dari yang nomor 2. 2 kali Mn, 2 kali Mn, O4 minus, ditambah. Yang C2, koefisien yang ini, yang 3. Berarti 3, C2, O4, 2 minus. Menghasilkan ini Mn lagi. Mn yang ini 2 MnO2 plus yang ini CO2, C-nya yang ini. Berarti koefisiennya 3 dikalikan 2. Berarti di sini 6 CO2 begitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya cek terlebih dahulu muatan total di kiri. 2 kali min 1, ini min 2. Ditambah dengan 3 dikali 2 min, berarti min 6 ya. Ditotalkan, muatan di sebelah kiri tanda panah adalah min 8. Sekarang, di kanan, ini senyawa, ini senyawa. Karena dia senyawa tidak bermuatan alias 0. Nah, untuk bisa menyetarakan muatan, maka perhatikan suasana. Di sini suasana yang diminta adalah basa. Kalau basa berarti untuk menyetarakan muatan, cantumkan OH minus. Ingat, OH minus ini muatannya negatif 1. Di manakah OH minus ini harus kita tempatkan? Kita cek, kalau di sebelah kiri, maka ini akan lebih besar minusnya. Kalau di sebelah kanan, maka kanan ini akan mengejar minus yang ini. Otomatis OH minus akan kita cantumkan justru di sebelah kanan. 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah OH min. Kita tulis ulang yang di sebelah sini. 2MnO4 min ditambah 3C2O4 2 min. Berapa banyak OH-nya? Kita cantumkan. Cek terlebih dahulu, tadi muatannya adalah min 8. Supaya sama min 8, berarti kita cantumkan koefisien di sini 8. Udah muatan sama nih. Timbul masalah baru, adanya H. Di kanan ada H, di kiri tidak ada. Berarti cantumkan H2O di sebelah kiri. Kita cantumkan H2O ditambah 2MnO4 min
ditambah 3C2O42- menghasilkan 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH minus. Berapa banyak H2O-nya? Kita lihat kebutuhan. H-nya di sini harus ada 8, sementara di sini baru ada 2. 2 kali berapa yang isinya 8? 4 ya. Cantumkan koefisien 4 di sini. Lalu kita cek semuanya. Apakah persamaan reaksi ini sudah benar? Maka cek atom H. 4 kali 2 H-nya 8 kiri, 8 ini kali 1, 8 kanan, sama ya. Oksigen sekarang 4 kali 1 4, ditambah 2 kali 4 8, 8 tambah 4 sudah 12 ya. 12 ini 3 kali 4 12 juga, berarti total oksigen 24 ya di sebelah kiri. Sekarang di sebelah kanan 6 kali 2 12 ya, 12 ditambah ini 2 kali 2 4, 12 ditambah 4 16 ya. 16 ini 8 kali 1 berarti 24 juga ya. Berarti oksigen sama. Mn 2 kali Mn ini 2 Mn sama. Sekarang C 2 kali 3 6 C-nya, ini juga 6 kali 1 C-nya juga 6. Berarti semua unsur jumlah kiri dan kanan sama. Lalu sekarang muatan, berarti ini 2 kali min 1 min 2, ini 0. Ini 3 kali 2 min, berarti min 6. Total di kiri min 8. Lalu di sini di kanan 8 kali min 1, totalnya juga min 8. Jika muatan di kiri dan di kanan sudah sama, lalu jumlah unsur-unsur di kiri dan di kanan sudah sama, berarti penyetaran persamaan reaksi redoks kita sudah benar. Tinggal kita berikan fasanya. Ini ya, kita cantumkan 4H2O ini liquid ditambah 2MnO4 sesuai soal saja aqueous, ditambah 3C2O4 2 minus aqueous menghasilkan 2MnO2 aqueous, ditambah 6CO2 aqueous, ditambah 8OH minus aqueous. Inilah jawabannya. Silahkan anak-anakku diperhatikan. Jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian yang memahami tentang konsep penyetaran persamaan reaksi redoks menurut perubahan bilangan oksidasi. Sampai jumpa lagi.